Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran tematik. Selawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang merupakan panutan buat kita semua, Nabi yang patut kita jadikan sebagai contoh untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu cintai dan selalu bangga-banggakan, Alhamdulillah pada hari ini kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sekarang kita sudah di pembelajaran 6 pada subtema 2, masih dalam tema yang sama, yaitu perkembangan teknologi. Di subtema 2 kita akan belajar tentang perkembangan teknologi tandang. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar bersama dengan Ibu Ana, dan Ibu Ana banyak menjelaskan materi yang hampir sama dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini, di hari Jumat ini, Bapak Guru tidak akan terlalu banyak menjelaskan karena materinya sebenarnya sudah merupakan pengulangan dari yang kemarin. Saya perhatikan hanya sebagian kecil yang merupakan baru, tapi itu pun sebenarnya bukan baru sekali karena di tema sebelumnya juga sudah kita pelajari. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat anak-anakku pahami dengan baik dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Guru berharap anak-anakku sekalian tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah, dan Bapak Guru juga berharap apa yang Bapak Guru sampaikan diperhatikan baik-baik supaya bisa dipahami dengan baik ya. Nah, karena kalau anak-anakku tidak perhatikan, yang rugi itu adalah anak-anakku sendiri. Karena teman-temannya sudah memahami materinya, aku belum paham karena tidak memperhatikan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita lihat sama-sama. Ya, di sini di pembelajaran 6 ini, ya, kita akan belajar menuliskan informasi yang terdapat pada teks. Ya, jadi nanti seperti biasa, akan ada teks yang disajikan atau akan ada bacaan yang disajikan, kemudian nanti kita akan belajar untuk menuliskan informasi yang terdapat dalam teks tersebut ya. Seperti biasa nanti akan kita lihat per paragraf ya. Jadi setiap paragraf itu ada informasi apa yang kita dapatkan dari situ. Nah, kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang menjelaskan perilaku yang harus dihindari dalam keragaman ya. Jadi masalah keragaman ini berulang-ulang kita pelajari ya, bagaimana caranya kita menghargai keragaman, dan ternyata di dalam keragaman itu juga ada hal-hal yang harus kita hindari ya. Apa saja ya, nanti kita lihat materinya ya, apa yang harus kita hindari dalam suatu keragaman itu. Kemudian yang ketiga, kita akan menentukan banyak simetri putar pada suatu bangun datar ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang simetri lipat ya, anak-anakku sudah paham semua, alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar tentang simetri putar ya. Nanti akan ada bangun, kemudian diputar berapa kali mendapatkan simetri ya, atau berapa banyak simetrinya sampai dia sampai kepada posisinya semula. Ya, baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita lihat materinya yang pertama. Anak-anakku boleh dibuka bukunya di halaman 59. Di situ ada gambar ya, gambar seorang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran ya. Itu adalah pamannya Nina ya. Ya, paman Nina merupakan seorang pemadam kebakaran. Paman selalu mengenakan seragam ketika bekerja. Coba perhatikan gambar di samping. Menurutmu mengapa seragam pemadam kebakaran seperti itu? Apa kegunaannya? Ya, saya kira di pembelajaran sebelumnya, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar bagaimana apa kegunaan dari pakaian yang kita kenakan ya. Jadi setiap profesi yang mengenakan pakaian seragam itu ada gunanya. Jadi bukan hanya sekedar melindungi saja dari panas matahari atau dari dingin, tetapi
ada juga kegunaan-kegunaan yang lain ya. Bacaan-bacaan sebelumnya anakku sudah baca semua dan sudah memahami ya. Nah, untuk yang ini pertanyaannya, mengapa seragam pemadam kebakaran seperti itu? Mengapa seperti ini? Ya. Apa kegunaannya? Ya, tentu saja kegunaannya ini karena namanya saja pemadam. Ya, saya kira aku sudah tahu ya. Ini nih contohnya di bawah. Kalau bagaimana pada saat dia bekerja memadamkan kebakaran, dia langsung masuk mendekati api ya. Jadi tentu saja pakaiannya itu adalah pakaian yang tahan terhadap api. Nah, nanti akan kita lebih tahu lebih dalam setelah kita membaca ini teks yang berjudul pakaian khusus ya. Ayo kita membaca langsung saja ya. Salah satu kegunaan pakaian adalah untuk menjaga keselamatan pemakainya. Untuk seperti ini ya. Pemadam kebakaran ini ya kegunaannya ini adalah untuk menjaga keselamatannya ini pemadam ya. Pakaian tersebut biasanya digunakan pada kegiatan atau pekerjaan tertentu. Bacalah teks di bawah ini untuk mengetahui contohnya. Jadi anak-anakku sekalian, sebentar itu akan ada pemadam ya. Kemudian akan ada penyelam dan juga ada dokter ya, sebagai dokter untuk operasi ya. Nah, kita baca dulu langsung ya, biar anak-anakku lebih paham ya. Pakaian khusus. Pakaian memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau berolahraga. Beberapa jenis pekerjaan dan olahraga memerlukan pakaian khusus untuk menjaga keselamatan. Contoh pekerjaan yang memerlukan pakaian khusus adalah pemadam kebakaran. Ya, jenis kain yang digunakan pada baju pemadam kebakaran berbeda dengan kain pada umumnya. Jenis kain yang digunakan terbuat dari serat yang memiliki sifat tahan api. Nah, ini yang Bapak Guru sampaikan tadi ya. Ya, harus tahan api. Contoh pakaian khusus lainnya digunakan pada olahraga penyelam. Baju selam terbuat dari serat khusus yang mirip karet tetapi lebih fleksibel. Pada bagian tertentu dibuat lebih tipis agar penyelam bebas bergerak di dasar laut. Baju selam dapat memerangkap air sehingga air tidak langsung bersentuhan dengan kulit. Air tersebut akan dihangatkan oleh suhu tubuh pemakainya, sehingga penyelam tidak kedinginan. Baju selam juga dapat mempermudah mengapung di dalam air. Ya, jadi ini kelihatan ya, ini kan pakaian seragamnya penyelam. Selain kedua contoh di atas, terdapat pakaian yang khusus digunakan dokter di ruang operasi. Pakaian tersebut dirancang dengan model yang mudah dikenakan, mudah dilepas, dan mudah dibersihkan. Pemilihan model berguna untuk memudahkan gerakan ketika melakukan operasi. Jenis kain yang digunakan adalah kain katun atau linen yang lembut. Setelah digunakan, pakaian dicuci, dikeringkan, dan disterilkan dari kuman. Nah, baik anak-anakku sekalian, Bapak Guru tadi sudah menyampaikan di awal bahwa kita akan mendapatkan atau menuliskan informasi yang kita dapatkan dari sebuah teks. Jadi kita sudah membaca sama-sama teksnya ya. Teksnya tentang pakaian khusus ini yang digunakan oleh penyelam, yang digunakan oleh dokter operasi, dan juga digunakan oleh pemadam seperti yang ada di depannya tadi ya. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks pakaian khusus di atas? Ceritakan kepada temanmu mengenai isi teks tersebut secara bergantian. Lakukan di depan kelas menggunakan bahasamu sendiri. Nah, ini menarik sekali anak-anakku sekalian ini ya. Seandainya ya mengandai-andai terus ya.
Seandainya kita berkumpul belajar bersama seperti di kelas, ya maka anak-anakku akan mendapatkan giliran secara bergantian ya. Untuk menceritakan, kita akan baca 1 kali, 2 kali, kemudian dikasih kesempatan kepada anakku sekalian untuk membaca secara mandiri, dipahami isinya ya, bukan dihafal bacaannya, teksnya, tetapi dipahami isinya. Setelah itu diceritakan berdasarkan dengan pemahamannya sendiri. Dari teks ini nanti anak-anakku akan bercerita yang berbeda-beda ya. Mungkin yang satu menceritakan bahwa pakaian khusus itu ada 3. Ada yang digunakan oleh pemadam, ada penyelam, dan ada operasi. Ada juga mungkin yang lebih rinci ceritanya ya, mulai dari fungsi pakaian untuk melindungi pemakainya, kemudian baru masuk menceritakan satu-satu dari ketiga pakaian khusus ini. Tentu saja berbeda-beda ya. Yang paling bagus ceritanya, paling bisa dipahami oleh temannya, itu juga nanti yang akan paling tinggi nilainya ketika dinilai ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita anggap anak-anakku sudah paham ya setelah kita baca, karena memang tujuannya kita membaca itu adalah untuk memahami apa yang kita baca. Nah, setelah itu anak-anakku sekalian, selain cerita ini, di sini juga ada cerita, tapi ini audio ya, bukan video. Audio, coba ceritakan kembali informasi dari teks yang kamu dengarkan. Jadi di sini ceritanya, kalau ada anakku yang sudah scan, pakai scannernya Erlangga, di situ tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, seperti ini. Anda Bapak Guru sudah scan juga, sudah saya rekam ulang dan saya tampilkan. Kita dengarkan sama-sama ya. Waktunya sebentar kok, hanya sekitar ini 1 menit lebih, hampir 2 menit. Silakan didengarkan anak-anakku sekalian, mungkin ada yang tidak sempat scan ya. Bahan jas hujan. Jas hujan merupakan pakaian tahan air yang dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan. Untuk mendukung keselamatan berkendara, kebanyakan jas hujan dibuat dari bahan berwarna terang dan dilengkapi dengan pita yang dapat memantulkan cahaya. Jas hujan lebih praktis dari payung karena tubuh pemakainya tidak akan basah sekalipun berada di bawah guyuran hujan yang cukup lama. Bahan yang digunakan untuk membuat jas hujan yaitu bahan plastik, bahan PVC, parasut, dan nilon. Bahan plastik merupakan bahan yang paling murah yang dapat dipakai untuk melindungi tubuh dari hujan. Bahan PVC merupakan jenis bahan plastik yang sifatnya lebih kuat dan cenderung ringan. Bahan parasut sangat tahan air dan nyaman saat dipakai. Bahan parasut lebih tahan air daripada bahan PVC. Bahan nilon merupakan bahan yang dibuat dari produk minyak bumi. Jas hujan nilon dilengkapi dengan tambahan pelapis di dalamnya sehingga tidak terlalu panas saat dikenakan. Cara memilih jas hujan yaitu pilih jas hujan dengan bahan terbaik, modelnya yang simpel, bagian lengan dilengkapi dengan karet elastis, resleting yang kuat dan bagus, warna yang cerah, dan dilengkapi dengan pita yang memantulkan cahaya. Nah, baik anak-anakku sekalian. Bagaimana, siapa yang mau menceritakan kembali tadi apa yang didengarkan ya audionya? Nah, mumpun sekarang lagi musim hujan ya, jadi anak-anakku sudah tahu bagaimana caranya ketika ingin membeli jas hujan. Apa-apa yang harus kita perhatikan ya. Dijelaskan dalam audio ini. Ya, tentu saja dari anak-anakku mendengar 1 kali mungkin belum bisa memahami dengan baik ya, sepenuhnya. Tetapi ya mungkin ada juga yang 1 kali mendengarkan, disimak baik-baik, sudah bisa langsung diceritakan menggunakan bahasanya sendiri. Sebagai latihan, bolehlah anak-anakku setelah mendengarkan ini nanti ceritakan sama orang yang ada di rumah ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat dulu bahan diskusi kita hari ini ya. Di sini ada gambar pakaian lagi ya, pakaian seragam, pakaian dokter ya. Dokter kecil ya. Nah, kita baca dulu. Ayo berdiskusi. Berbeda dengan paman, Nina bercita-cita menjadi dokter. Ia terpilih dalam program dokter kecil. Ya. Nah, ini kalau Nina dia bercita-cita ingin menjadi dokter, ya. Dia terpilih sebagai dokter kecil di sekolahnya. Sementara dia berbeda dengan pamannya. Kalau pamannya tadi di awal kita tahu bahwa pamannya itu adalah pemadam. Ya. Nah, Nina
Ini tugasnya Nina ya sebagai dokter. Nina bertugas untuk selalu bersikap dan mengajak siswa lain untuk berperilaku sehat. Nina berusaha menggapai cita-citanya ya. Kita menjadi dokter. Ini ada di antara anakku yang sama ya, cita-citanya. Apakah kamu memiliki cita-cita? Ya tentu saja ya, semua anakku pernah ditanya semua apa cita-citanya dan semua harus menyampaikan dia mau jadi apa kalau sudah besar ya. Tidak boleh tidak ada cita-cita, harus ada cita-cita supaya menjadi semangat untuk belajar ya. Karena hanya dengan belajar kita bisa mencapai cita-cita atau meraih cita-cita. Cita-cita adalah suatu harapan atau keinginan yang akan kita capai atau laksanakan di masa depan. Cita-cita dapat menjadi tujuan hidup agar kita terus belajar untuk mencapai cita-cita. Untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, terdapat hal yang harus dihindari atau harus dilakukan. Nah, ini dia. Tadi di awal saya sampaikan ya, kita akan belajar menghargai keragaman. Kita sudah belajar beberapa kali menghargai keragaman dan sekarang kita akan belajar untuk mengetahui apa yang harus kita hindari dalam keragaman itu. Contohnya ini keragaman cita-cita. Dengan teman, kamu juga tidak boleh mengejek cita-cita teman yang berbeda ya. Nah, ini anak-anakku sekalian, ini caranya, inilah yang harus kita lakukan untuk menghindari inilah hal-hal yang harus kita hindari dalam suatu keragaman. Ya, keragaman cita-cita. Ini misalnya menghargai perbedaan cita-cita dengan teman, ya. Kemudian tidak boleh mengejek teman-teman yang berbeda cita-citanya. Ini dua hal yang harus kita hindari ya, sebagai contoh. Anakku jangan mengejek temannya yang berbeda cita-citanya. Cuma mau jadi guru, cuma mau jadi petani misalnya ya, padahal saya mau jadi dokter ya. Tidak boleh seperti itu ya, kita harus menghargai. Tidak boleh mengejek ya. Kita harus menghargai perbedaan dan tidak boleh mengejek cita-citanya teman-teman. Walaupun mungkin ada temannya yang ingin menjadi seorang petani ya, tapi petaninya petani yang sukses ya. Misalnya dari kampung ingin mengembangkan pertanian di kampungnya. Ya. Itu boleh membangun kampung. Kemudian kita lanjutkan, apa saja cita-cita temanmu? Coba tanyakan satu persatu. Apakah terdapat perbedaan cita-cita? Apa cita-cita sebagian besar anak perempuan atau laki-laki? Apakah terdapat persamaan atau perbedaan? Meskipun terdapat perbedaan, kita tetap rukun dan tidak terpecah belah. Ini anakku sekalian, ya. Kalau ditanya apa cita-citanya, ya tentu saja bervariasi ya dari semua anakku itu macam-macam cita-citanya. Ya, Bapak Guru lagi-lagi bahwa semua cita-cita itu harus diperjuangkan. Kita harus belajar dengan keras untuk belajar dengan giat untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Karena cita-cita tidak bisa diraih kalau malas belajar. Kemudian, anak-anakku sekalian, inti pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana anak-anakku bisa menghargai temannya yang berbeda cita-cita. Menghargai keragaman cita-cita dan tidak boleh mengejek apapun cita-cita temannya ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Saya kira anak-anakku sudah paham bagaimana menghargai dan apa-apa yang harus kita hindari dalam keragaman tersebut. Nah, sekarang kita pada materi yang terakhir yaitu simetri putar ya. Simetri putar. Kemarin anak-anakku sudah dipraktekkan langsung melalui video conference oleh Ibu Ana. Saya ada waktu dijelaskan bagaimana menentukan berapa simetri putar ya, ditempel bangun datarnya di papan tulis kemudian diperlihatkan dan diputar oleh Ibu Ana dan anak-anakku menyaksikan semua melalui video konferensi kemarin ya. Nah, sekarang saya tinggal menjelaskan sedikit saja ya, karena hanya untuk memantapkan pemahamannya anak-anakku sekalian. Kita baca dulu teksnya. Deli bercita-cita menjadi perancang busana. Ia senang menggambar dan merancang motif kain. Misalnya seperti gambar di samping. Nah, ini motif kainnya Deli. Apakah motif yang dibuat Deli memiliki simetri putar? Ayo ingat kembali tentang simetri putar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Apakah ini memiliki simetri putar? Ya. Kalau saya lihat, ya ini memiliki simetri putar.
Ada berapa simetri putarnya? Ya, coba kita lihat. Nih, simetri putar pertama adalah A berpindah ke C. Mana A? Ini dia A. Kalau A ini berpindah ke B, ini bukan simetri putar. Kenapa? Karena kalau kita putar ke A ini ke B, seperti ini belum. Kenapa dia bukan simetri putar? Karena tidak berpapasan semua ini ya. Tidak sama. Jadi nanti seandainya ada bangun di sini satu, kemudian ini kita tumpuk baru kita putar, itu kelihatan ini ujungnya. Ini juga kelihatan. Jadi itu bukan simetri putar. Nah, nanti ketika kita putar, ini A sampai di C ini, seperti ini. Nah, baru tertutup semua. Tidak ada bangun lagi di dalam yang kelihatan. Artinya posisinya, tadi posisinya di sini, itu persis sama posisinya di sini. Itulah yang dikatakan dengan simetri putar. Kalau tadi di sini A ini di sini ke tempatnya B, itu tidak persis sama posisinya, sehingga itu tidak termasuk simetri putar. Kemudian yang dibawanya simetri putar kedua adalah semua titik kembali ke tempat semula. Ya, jadi keduanya itu adalah kembali ke tempat semula. Jadi A tadi di sini, kemudian pindah di sini di C ya, di sini, kemudian kembali ke C, kembali ke posisi semula. Berarti ada 2 kali ya. Berarti simetri putarnya ada 2. Ayo gambar motif lain. Gambarlah motifmu pada kotak di samping. Setelah selesai, tukarlah gambarmu dengan teman semuamu. Periksa apakah motif tersebut memiliki simetri putar. Ikuti langkah-langkah pada kegiatan menentukan simetri putar sebelumnya. Ini anak-anakku sekalian, sebagai tempat latihan, ini anak-anakku boleh menggambar di sini. Hanya menggambar bintang 5 atau segitiga, kemudian berapa simetri putarnya. Saja langkah-langkahnya. Kalau boleh dikasih huruf juga biar lebih jelas. Biar kelihatan kalau misalnya diputar. Nah, kalau anakku ingin lebih memperjelas lagi, boleh menggunakan kertas langsung yang seperti yang dipraktekkan Ibu Ana kemarin, digunting kertasnya. Kemudian di tengah-tengahnya diberikan paku buku, paku tindis, kemudian nanti diputar. Ya, diputar. Berapa kali mendapatkan dia simetri putar dari bangun yang anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, saya kira sudah cukup ya. Jika ada pertanyaan boleh nanti disampaikan di atau di YouTube. Nah, kita lihat dulu latihannya. Wah, di sini banyak-banyak ya, latihannya ada 5. Ya, tapi ini tentu saja tidak akan menjadi tugas buat anak-anakku semua. Kita coba lihat dulu nomor 1. Tuliskan 3 informasi yang kamu peroleh dari teks pakaian khusus. Nah, ini teks yang tadi. 3 informasi, ya. Informasi apa saja? Oh, mungkin informasi yang berkaitan dengan apa gunanya pakaian, ya. Terutama pakaian khusus. Kemudian pakaian khusus yang pertama itu apa, ya. Tadi itu disampaikan kenapa menggunakan kainnya seperti itu misalnya. Pokoknya informasi apa saja, banyak sekali informasi yang ada dalam teks tersebut. Anak-anakku cuma diminta 3 dari teks itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sikapmu kepada teman yang memiliki cita-cita yang berbeda denganmu. Ini tentu saja anak-anakku sudah paham, saya juga sudah jelaskan tadi bahwa untuk bagi teman yang memiliki cita-cita yang sama ya, bagaimana sikap kita, ya tentu saja kita harus menghargai. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengejek cita-citanya, ya. Sudah terjawab 2 nomor. Sekarang mungkin yang tugasnya langsung 3, 4, 5 saja ya. Tidak apa-apa, saya jelaskan dulu. Saya bacakan dulu. Hasan memiliki cita-cita menjadi astronot. Apa pendapatmu mengenai cita-cita Hasan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, Hasan memiliki cita-cita sebagai astronot, ya. Apakah cita-citanya terlalu tinggi? Jelaskan jawabanmu. Akan dijelaskan. Kira-kira kalau Hasan bercita-cita ingin menjadi astronot, apakah cita-citanya itu terlalu tinggi? Ya, mungkin tidak dapat dicapai ya. Bagaimana pendapatmu agar cita-cita Hasan dan dapat tercapai? Ya. Berikan masukan apa yang dilakukan oleh Hasan sehingga cita-citanya itu dapat tercapai. Di nomor 3 ini ada 2 pertanyaan.
Pertama, apakah cita-cita Hasan itu terlalu tinggi? Coba dijelaskan. Kemudian kira-kira bagaimana caranya Hasan untuk mencapai cita-citanya? Kemudian yang keempat, tentukan banyak simetri putar bangun berikut. Ini berapa simetri putarnya? Ya, A. Yang B juga berapa? Yang C berapa? Yang D berapa simetri? Ya. Akan ditulis di sini saja. Misalnya sekian berapa simetri putar? Misalnya 2 ya, misalnya 2 simetri putar. Ini 2 simetri putar. Di bawahnya saja ditulis di sini ya. Kemudian nomor 5, tuliskan dan gambarkan 3 contoh huruf kapital yang mempunyai 2 simetri putar. Nah, ini anak-anakku sekalian, anak-anakku diajak untuk bermain. Silahkan tuliskan 3 huruf di sini. Huruf besar ya, huruf kapital. Ini, kemudian di sini. Kasih besar-besar, kalau bisa besarnya seperti ini. Seperti ini besarnya ya. Gambar bagaimana ya? Yang jelas gambar menulis isbalok ya. Kapital, sehingga bisa kelihatan apakah betul 2 simetri putarnya. Ya. Apakah betul 2 simetri putarnya. Ya, kasih contoh. Misalnya huruf I. Ya, huruf I besar ya, berarti dia seperti balok, kotak. Berarti simetri putarnya itu 2. Karena pertama itu misalnya kasih A di atas, B di bawah. Berarti A itu ke B. Nanti B kembali ke lagi. Jadi hanya putar 1 kali ke bawah, menghadap ke bawah, baru menghadap. Tapi kalau I kecil itu tidak bukan 2 simetri putarnya ya. Yang saya maksud di sini adalah I balok, I besar yang seperti balok. Dan aku tentukanlah 3 lagi contoh ya, banyak contoh yang bisa jadi, silahkan digambar. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru berharap anak-anakku bisa baik, tetap semangat ya, semangat belajar, mempelajari, memahami materi, dan semangat berlatih untuk soal-soal yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan. Jika ada pertanyaan, saya ulangi lagi, silahkan di japri atau dikirim di grup, atau mungkin melalui komentar YouTube kan. Demikian anak-anakku sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.